Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, buat para pioner seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara, semoga kita hari ini diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Oke, para pioner, di sini saya akan membahas tentang harga ataupun koin Pi ini ya. Jadi buat para sahabat semua, simak terus video ini sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, di sini ya sangat disayangkan ya, kebanyakan sekali pioner di Indonesia ini masih skeptis, nggak percaya ketika melihat prediksi harga 1 Pi bisa senilai dengan 100 US dollar ya guys, ataupun lebih seperti itu. Mereka ini mengira uang itu datang dari core team ya, yang biasa disebut dengan CT ya, yang membayar koin kita ini. Dan mereka beranggapan seperti ini. Koinku sudah 1000 Pi. Berarti kalau dikalikan 100 dolar sama dengan 100.000, atau kalau dikalikan uang dengan 14.000, ya saya mempunyai uang itu sebesar 1,4 miliar. Siapa yang mau kasih duit segitu nilainya? Nah, di sini guys. Mereka bilang itu nggak mungkin ya guys. Nah, di sini yang butuh kita perhatikan ya. Semuanya itu mungkin guys ya. Mungkin. Apa yang nggak mungkin? Dia dari zaman dulu ya. Kita itu dari zaman dulu ya, zaman-zaman kakek nenek moyang kita dulu ya, seperti ini. Kita hanya bisa berjalan kaki nih. Mau ke tempat teman ya, jalan kaki kita. Dari perkembangan zaman ini ya guys, dari mulai perkembangan zaman ini timbullah teknologi-teknologi terbaru ya, dengan manusia-manusia yang sangat pintar ya di waktu di zaman itu ya guys. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya kita itu pergi itu nggak terlalu capek gitu guys. Jadi dengan waktu sekian jam kita bisa sampai ke tujuan. Nah, lalu mereka menciptakan ya sepeda guys ya, sepeda. Jadi di situ perkembangan zaman, dengan perkembangan zaman ya, dari sepeda tadi naik ini sampailah dia ke kendaraan bermotor ya guys, bermotor seperti itu. Terus sampai dengan sekarang ini sudah tidak menutup kemungkinan itu orang itu mempunyai satu rumah, satu mobil guys. Nah, dengan perkembangan zaman seperti ini ya, kalau orang-orang zaman dulu yang memikirnya seperti kita sekarang guys, nggak mungkin itu kita bisa terbang di atas. Ya buktinya sudah ada ya, sudah banyak itu pesawat ya guys. Terus juga ada juga, kalau teman-teman melihat itu ada petani yang sudah bisa merakit helikopter sendiri. Nah, itu mantap guys, karena perkembangan manusia itu tidak menutup kemungkinan nggak mungkin seperti itu. Semuanya bisa mungkin loh. Nah, di situ makanya kita ambil kesimpulan di situ ya guys ya. Oke, lanjut ya guys ya. Mereka itu belum paham ya guys, tidak tahu bahwa Project Pi ini ibaratkan semacam bikin dagangan dengan dukungan komunitas, yaitu kata-kata para pioner ini. Nah, dagangannya berupa koin Pi disebut yaitu angka digital yang di backup teknologi blockchain. Dan yang akan dibeli koin Pi ini adalah orang-orang yang belum memiliki koin Pi, atau orang yang menginginkan punya koin Pi lebih banyak seperti itu ya guys. Jadi sini sudah jelas ya guys. Jadi yang membeli Pi kita itu ya bukan dari core team ya, melainkan dari orang-orang ya yang belum mempunyai koin Pi di sini guys. Di sini kita garis bawahi orang-orang yang belum mempunyai koin Pi dan mereka itu ingin mempunyai koin Pi ya. Lalu kita berkata ataupun kita berpikir, untuk apa mereka koin Pi? Di sini guys. Jadi mereka mempunyai koin Pi itu guys ya. Disinilah yang dinamakan investasi ya. Investasi ya, sama dengan kayak kita sekarang ya. Kalau kita beli emas ya, emas aja ini saya ilustrasikan ya, di tahun 2015 ya guys ya, tahun 2015 aja. Jadi kita beli emas pada saat itu harganya
cuman sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan. Tapi di 2021 ini ya guys, itu sudah mencapai 5 juta lebih. Nah, dari situ aja guys. Jadi yang namanya investasi itu banyak sekali guys, bukan cuman hanya di ya kayak emas, kayak di yang lain-lain itu ya guys ya. Ada juga kita investasi itu melalui uang ya. Enggak cuman itu aja, banyak ya. Salah satunya itu kayak ini ya, blockchain ini ya. Pi ini dia akan membuat arahnya ke situ ya guys. Jadi di situ guys. Jadi bukanlah core team yang membeli Pi kita ini. Di situ teman-teman harus pahami ya. Oke, lanjut ya. Orang-orang yang ingin membeli itulah nanti yang akan membayari koin Pi yang kita miliki ini. Bukan core team penjual dan pembeli diakomodir oleh exchange. Tak usah khawatir tidak laku. Di luar sana itu ada jauh lebih banyak orang yang belum punya koin Pi. Sekitar 33 juta orang yang memiliki koin Pi saat ini hanyalah 0,42% dari 7,8 miliar untuk penduduk bumi, ataupun 1 berbanding 250. Di situ guys. Bisa bayangkan jika Anda dikerubuti orang 250 ya yang ingin membeli koin Pi Anda, saya yakin Anda menjual koin Pi pada penawaran yang tertinggi ataupun yang termahal. Nah, di sini guys. Jadi ya, dari jumlah pioner sekarang ya yang kita ketahui aja ya guys ya. Itu jumlah 33 juta ya. Kalau dibandingkan dengan berapa miliar ya manusia di seluruh bumi ini ya. 7,8 miliar ya guys ya. 7,8 miliar penduduk bumi ini menggerubuti kita. Nah, kalau dibanding itu satu orang kayak saya nih mempunyai Pi ya, nggak usah banyak-banyak, 1000 Pi. Ini yang mau beli Pi saya ini saya sendiri itu yang mesannya itu orang 250 ya guys ya. Sekitar orang 250. Ya, pastinya kita akan terjadi ya kayak lelang itulah guys. Siapa yang paling tinggi, ya itu yang saya kasih. Seperti itu guys. Nah, jadi lebih banyak lagi orang yang belum mempunyai Pi ini dari yang sudah mempunyai Pi ini ya guys ya. Seperti itu guys ya. Oke, lanjut ya. Bagi orang yang paham teknologi dan ekonomi, ekosistem Pi Network ini ibarat sebuah wahana bermain yang sangat menggoda orang untuk memasukinya. Karena di dalam menyediakan banyak kesenangan, kenyamanan, dan keamanan. Dan koin Pi itu ibarat tiket untuk masuk ke wahana tersebut. Nah, di sini guys. Jadi yang indah, dibilang indah itu di mananya itu guys. Jadi yang dibilang indah itu ya, sekarang juga ada market ya, market di Pi ini. Ya seperti teman-teman semua sudah paham lah kan, di market itu mempunyai, ada yang mau pasang rumah, jual rumah di situ guys. Ada yang motor, ada yang mobil. Wah, di situ guys saya melihatnya itu sangat indah sekali ya. Di sini yang dibilang sangat indah di Pi itu guys. Jadi sangat indah dan sangat menarik sekali ya untuk orang memasuki wahana tersebut ya, melalui tiket dari mana? Ya Pi tadi guys, Pi tadi ya. Jadi orang yang mau masuk ke sana ya, mau nggak mau mereka itu harus beli dulu tiket, yaitu Pi tadi. Nah, seperti itu guys ya. Oke, lanjut. Itulah sebab project Pi Network ini tidak sebentar. Karena core team perlu membangun ekosistem dulu demi agar koin Pi bisa berharga mahal. Agar core team tidak merugi atas modal yang telah core team investasikan. Nah, di sini juga guys ya. Di sini kalau emang benar nggak ada harga ya ke depannya ya, untuk apa Dokter Nicholas Kakolis dan teman-teman ya itu membuat proyek ini guys ya? Untuk apa mereka menghabis-habiskan uang ya? Kita secara pribadi yang nggak pernah mengeluarkan uang ya guys ya, ataupun 1.000 2.000 perak ya, kita nggak pernah diminta, cuman kita disuruh klik petir 1 kali 24 jam. Nah, kita juga nggak dirugikan ya. Ibarat kita dirugikan paling rugi waktu ya guys ya. Kalau masalah kuota itu kemungkinan ya sama aja guys. Kalau kita nggak pernah beli, nggak ikut
Pi Network juga kita setiap bulan pasti beli kuota ya. Ya, karena kebutuhan kuota kita itu ya bukan hanya di Pi ini aja guys, kebanyakan itu ya seperti ya di media sosial lain lah ya. Kita harus paham lah masalah di situ ya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Mengapa Pi butuh waktu lama untuk masuk ke pasar proyek-proyek lain? Masuk ke pasar terlebih dahulu ya. Kemudian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun ekosistemnya. Pi melakukan yang sebaliknya. Mereka membangun ekosistem mereka sebelum pergi ke pasar, karena ekosistem adalah jantungnya Pi. Nah, seperti itu guys. Jadi makanya dia sekarang ini nggak masuk di pasaran, karena dia itu ya namanya si Dr. Nicholas ya, karena dia itu sudah pernah ya kayak Ethereum itu kan, itu anggota dari Dr. Nicholas ya, pastinya dia sudah mempelajari apa-apa yang harus diperbaiki lah ataupun dibenahi seperti itu ya. Jadi pastinya mereka itu sudah paham lah ya. Jadi makanya mereka itu ya membenahi dulu ya, membenahi yang salah-salah yang dulu. Jadi disempurnakanlah di Pi Network ini seperti itu guys. Oke guys ya. Semoga info ini bermanfaat ya. Dan juga ya kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel ini dengan cara tekan tombol merah di bawah sehingga sampai abu-abu. Oke guys, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.